Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aifiani dalam pembelajaran kimia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ikatan kimia. Sebelumnya kan saya sudah memberikan materinya kan. Namun hari ini saya akan jelaskan lebih rinci mengenai ikatan kimia, karena nanti ikatan kimia ini akan masuk ke materi UTS dan UAS juga, jadi makanya saya perlu jelaskan lebih rinci mengenai ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini sendiri adalah interaksi antara dua atom atau lebih yang saling berikatan. Jadi ada unsur-unsur satu dengan yang lainnya, mereka saling interaksi dan membentuk ikatan yang disebut ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini ada berbagai macam. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam. Nah, nanti dari masing-masing ini saya akan jelaskan lebih rinci untuk yang ion dan kovalen. Kalau logam hanya nanti akan di pertemuan selanjutnya, tapi yang lebih akan mendetail adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, sebelum saya masuk ke materi ikatan ion dan ikatan kovalen, saya akan merecall ulang, mereview atau mengingat kembali mengenai konfigurasi elektron. Kenapa konfigurasi elektron ini sangat penting? Karena nanti akan berhubungan dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Seperti itu. Nah, ikatan kimia ini terjadi karena adanya kestabilan atom. Kestabilan atom itu sendiri apa sih? Kestabilan atom atau unsur itu adalah si atom atau unsur ini cenderung untuk stabil mengikuti sifat dari golongan gas mulia. Gas mulia ini dalam tabel periodik itu berada pada golongan 8A. Nanti kalian bisa cek di tabel periodik unsur golongan-golongan apa saja yang termasuk gas mulia, nanti kalian lihat di golongan 8A. Nah, jadi atom atau unsur itu dikatakan stabil apabila ia memiliki elektron valensi atau elektron terluar berjumlah 2 atau 8. 2 ini dikatakan duplet dan 8 itu dikatakan oktet. Nah, jadi ketika kita bikin konfigurasi elektron si unsur, elektron terluarnya itu harus berjumlah 2 atau 8 baru dikatakan stabil. Kalau misalnya tidak berjumlah 2 atau 8, nanti dia akan cenderung menerima atau melepaskan elektron, atau nanti akan digunakan secara bersama-sama. Seperti itu. Nah, contoh untuk kestabilan atom. Di sini ada unsur K dengan nomor atom 19. Berarti bikin konfigurasi elektronnya 2, karena kan kulit pertama jumlah maksimal elektron yang bisa diisi adalah 2 elektron. Terus sisanya di kulit kedua itu 8. Sudah dapat berapa? 10 kan? Yang ketiga tinggal sisa berapa? 9 kan? Sedangkan di masing-masing kulit atom itu lebih cenderung untuk diisi 8 atau kurang dari 8. Berarti kalau misalnya lebih dari 8 itu ditaruh di kulit selanjutnya. Berarti dia di sini taruh 8. Udah dapat 18 kan? Sisa 1. Berarti elektron terluarnya atau elektron valensinya adalah 1. Nah, kalau di sini kita lihat elektron valensinya agar sudah stabil, dia cenderung untuk 2 atau 8. Kita lihat di sini dia elektron valensinya 1. Kalau misalnya dia menerima
Kan karena tadi di sini elektron valensinya 2 maksimal kan, 2 atau 8. Berarti kan dia kalau misalnya mau 2 berarti nambah 1 dong. Nah sedangkan di sini masih ada sisanya. Nah kalau si unsur ini dia lebih cenderung untuk melepas. Jadi kalau misalnya kita lepas nih si satunya, dilepas keluar, jadi ini hilang kan satunya, berarti sisa 8 cenderung stabil tidak? Stabil kan? Jadi walaupun dia kehilangan satu, dia lebih baik satunya ini, si elektron valensinya ini dilepaskan, karena nanti dia stabil ketika melepaskan satu elektron, kayak gitu. Jadi dia lebih cenderung untuk melepas elektron. Nah, ada lagi misal di sini Li dengan nomor atom 3. Kita bikin konfigurasinya berarti 2, sisanya berapa? 1. Nah, elektron valensinya 1 kan? Kalau misalnya 1 ini, kalau misalnya kita lepas, dia stabil kan? Karena kalau misalnya ini satunya kita lepas, dia stabil, tetap 2, seperti itu. Makanya dia tidak berpengaruh juga, untuk dilepaskan tidak apa-apa. Lebih baik dia melepaskan, karena dia ketika dia melepaskan satu atau melepaskan elektron terluarnya, dia masih bisa stabil, seperti itu. Jadi makanya Li itu cenderung untuk melepas elektron. Nanti untuk melepas elektron atau menerima elektron nanti akan berhubungan dengan ikatan ion. Oke, next unsur misalnya di sini Cl dengan nomor atom 17. Berarti konfigurasinya adalah 2, 8, sisanya 7. Ini kan 2, 8, 7. Nah, 7 ini sendiri adalah elektron valensinya. Dia lebih cenderung untuk melepas atau menerima. Kalau misalnya dia melepas, dia lepas 7-7-nya. Itu lebih banyak dong elektron yang dibuang. Nah, sedangkan kalau untuk stabil dia 2 atau 8. Kalau misalnya dia menerima, kan hanya 1 elektron yang dia terima, tidak membuang-buang atau tidak mengambil terlalu banyak elektron. Makanya dia lebih cenderung untuk menerima elektron 1 agar dia stabil. Jadinya jumlahnya 8 kan, nanti akan membentuk ion. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau tadi kan K itu melepas 1 elektron. Karena dia melepaskan elektron, maka nanti dia akan membentuk ion. Ini juga dia melepas elektron, dia membentuk ion juga. Dan ini si Cl menerima 1 elektron, dia kan karena membutuhkan, maka dia membentuk ion juga. Nah, ini berbeda, ada ion dia melepas dan ion menerima. Nah, di sini dikatakan kalau ion yang melepas elektron itu adalah ion positif. Jadi ion positif itu adalah dia cenderung untuk melepas elektron. Sedangkan kalau ion negatif dia cenderung untuk menerima atau menangkap elektron. Seperti itu. Jadi ini K karena dia melepas elektron kan, berarti dia membentuk ion positif yaitu K plus berapa? Plus 1, tapi 1 tidak ditulis. Kenapa dia plus 1? Karena dia melepas 1 elektron. Ini juga dia melepas 1 elektron kan, berarti Li positif 1. Cl karena dia menerima 1 elektron, berarti Cl nya membentuk ion negatif yaitu Cl min 1. Seperti itu. Gimana kalau misalnya 2 atau 3 yang dilepas atau diterima? Nanti tinggal ditambahkan saja. Misalkan dia melepas 2 elektron, berarti K2 plus karena dia melepas 2 elektron. Atau kalau misalnya dia menerima 2 elektron, berarti misalnya Cl2 min karena dia mengambil 2 elektron, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini akan berhubungan dengan ikatan ion. Oke, kita masuk ke ikatan ion. Ikatan ion itu tadi adalah
yang tadi kan kita udah mempelajari tentang melepas dan menerima elektron, maka dia akan terbentuk ion. Jadi si ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Nah, untuk ion positif dan ion negatif itu lebih mudahnya nih kalau misalnya di dalam tabel periodik unsur, dia terdiri dari ikatan logam dan non-logam. Logam itu sendiri apa sih? Golongan berapa sih yang dikatakan logam? Itu ada golongan 1A, 2A, 3A, itu golongan logam. Nanti ada golongan B juga, itu dia termasuk ikatan logam juga. Nah, kalau non logam itu ada di golongan 4A sampai 7A. Nah, si logam ini cenderung untuk membentuk ion positif. Nah, jadi misalnya nih ada unsur dia ada di golongan 1, berarti dia cenderung untuk membentuk ion positif. 2A berarti ionnya positif juga, 3A juga. Seperti itu lebih mudahnya. Karena dia termasuk golongan logam, unsur logam. Nah, kalau untuk golongan 4A sampai 7A itu dikatakan non logam, dia cenderung untuk membentuk ion negatif. Seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan ikatan ion itu terdiri dari ion positif dan ion negatif. Terus terdiri dari unsur logam dan non logam. Nah, logam itu sendiri ada golongan 1A, 2A, 3A dan golongan B tadi. Tapi kita lebih banyak membahasnya di golongan A saja, dan golongan non logam adalah di 4A dan 7A. Contoh, misal di sini Ca, Cl2. Misal ya. Ca sendiri. Kita kalau ada unsur CaCl2 itu kita lihat dia ikatan ion kah atau ikatan apa. Ca itu dengan nomor atom 20. Kita bikin konfigurasinya. Berarti 2 8 8 2 10 10 20 kan. Oke. Dia golongan dia memiliki elektron valensi 2. Nah, kalau misalnya elektron valensi 2 itu dapat menentukan golongan juga. Jadi golongan 2A. Nah, golongan 2A apa? Logam kan masuknya. Berarti dia cenderung untuk melepas elektron atau membentuk ion positif. Berarti dia lebih cenderung untuk melepas berapa yang elektron valensinya itu melepas 2-nya. Kalau dilepas ini stabil kan 8. Nah, berarti dia membentuk Ca2+ karena dia melepas 2 elektron. Nah, sedangkan sekarang Cl dengan nomor atom 17 memiliki elektron valensi 2 8 7. Dia golongan 7A berarti kan 7, karena elektron valensi ini menentukan golongan, berarti di golongan 7A. Lihat, golongan 7A itu adalah non logam, cenderung untuk membentuk ion negatif. Berarti dia menerima elektron. Biar stabil dia menerima berapa? Menerima 1 elektron. Jadi 8 kan? Nah, makanya disebut di sini tulisnya Cl-. Karena dia menerima 1 elektron, makanya ditulis -1. Nah, kita bikin Lewisnya. Ca tadi memiliki elektron valensi 2. Sedangkan Cl dia memiliki elektron valensi
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Nah, si Cl ini dia menangkap satu elektron, ya kan? Dari mana? Dari si Ca. Jadi si elektron ini nih satu pindah ke sini. Jadi stabil kan si Cl-nya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah stabil Cl-nya. Nah, Ca masih ada satu nih. Nah, yang ini untuk berikatan lagi dengan si Cl lagi. Biar dia stabil Ca-nya, karena kan Ca kan melepas 2 elektron, sedangkan kan baru dipakai 1. Maka ditambahkan lagi Cl-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambahkan lagi di sini. Oke. Jadi Ca-nya kosong kan elektronnya. Elektron valensinya karena sudah dipakai ke sini dan ke sini. Cl-nya sudah stabil. 8, di sini 8. Maka di sini membentuk ikatan ion, yaitu di sini ada Ca2+, di sini Cl-, di sini Cl-, membentuk Ca Cl2 karena Ca-nya 1, Cl-nya 2. Nah, ini disebut ikatan ion karena terdiri dari ion positif dan ion negatif. Seperti itu. Contoh lagi. Misal Na dengan Cl. Na apakah dia akan membentuk ion positif atau ion negatif atau ikatan yang lain? Na itu memiliki nomor atom 11. Berarti konfigurasinya adalah 281. Cl tadi kan 17. Di 287. Ya kan? Kita bikin dulu Lewisnya atau yang tadi dot-dotnya. Na elektron valensinya 1 kan? Oke. Cl ada 7 elektron valensinya. Kita bedakan deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Cl itu belum stabil karena dia elektron valensinya belum 8 atau tidak oktet. Nah, dia cenderung untuk menerima 1 elektron. Jadi dia membentuk Cl- atau ion negatif. Nah, satunya dari mana? Dari si Na. Jadi satunya ini dikasih atau diberikan atau dilepaskan untuk si Cl. Karena Cl membutuhkan 1 elektron, maka si Na ini memberikan 1 elektronnya agar si Cl itu stabil. Karena nanti kalau misalnya si Na itu di 1 elektronnya itu diberikan, dia tetap stabil kan? Seperti itu. Nah, kalau Cl dia kan membutuhkan 1 elektron agar dia stabil. Maka satunya dari Na diberikan ke Cl. Jadi seperti ini. Nah, ini punya Na. Nah, ini punya Cl. Nah, Cl-nya sudah stabil kan? Ada 8, berarti ini sudah hilang. Na-nya sudah hilang menjadi Na positif. Karena dia memberikan 1 elektronnya kan? Nah, sedangkan Cl menerima 1 elektron. Membentuk, sudah pas kan ya? Na sudah lepas 1, Cl menerima 1. Jadi membentuk NaCl seperti itu, karena Na nya cuma 1, jumlahnya Cl nya 1, seperti itu. Jadi membentuk ikatan ion yaitu NaCl. Oke, contoh lain, misal unsur
Ca dengan O, dia akan membentuk ikatan apa? Ca itu memiliki nomor atom 20, yaitu konfigurasinya 2, 8, 8, 2, ini kan. Sedangkan O itu memiliki nomor atom 8 dan konfigurasinya adalah 2, 6, karena sisanya kan 2 tambah 6, 8, seperti itu. Berarti elektron valensi Ca adalah 2, elektron valensi O adalah 6. Kita bikin Lewisnya, struktur Lewis. Ca yaitu 2, ya kan. O itu 6. Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Ca berarti kalau dilihat elektron valensinya 2, berarti dia adalah golongan 2. Sedangkan O berarti golongan 6. Tadi kalau dilihat non logam dengan logamnya, berarti si Ca itu adalah kan golongan 2A, berarti dia logam, dan O ini golongan 6, berarti dia non logam. Tapi kita lihat dulu apakah dia ikatan ion atau bukan. Nah, kita lihat di sini. 6, dia stabil atau tidak? Tidak kan, karena kalau stabil harus 2 atau 8. Nah, dia lebih cenderung untuk menerima elektron, karena kalau misalnya dilepas, berarti 6-6-nya dilepas, lebih besar yang dilepas dibanding yang diterima. Makanya dia lebih memilih untuk menerima elektron agar ia stabil. Menerima berapa? 2 elektron agar ia stabil. Nah, 2 elektronnya dari mana? Dari si Ca. Ca-nya jadi melepas 2 elektronnya agar diberikan ke O untuk ia stabil. Jadi si Ca-nya memberikan 2. Satu ditaruh sini, satu ditaruh sini. Jadi Ca-nya hilang kan elektron valensinya, O-nya bertambah elektronnya. Jadi 8, udah stabil kan. Ca kalau misalnya melepas pun juga dia masih stabil, ya kan? Jadi Ca-nya membentuk 2+ karena dia melepas 2 elektron, sedangkan O menerima 2 elektron, maka dia membentuk ion negatif 2-. Seperti itu, berarti ikatan ion ya, karena dia membentuk ion positif dan ion negatif. Jadi terbentuklah namanya adalah CaO, yaitu ikatan ion CaO, karena dia membentuk ion positif dan ion negatif. Seperti itu. Jadi tahapannya bila nanti di soal diketahui, soal misalnya Ca dengan O, dilihat dia konfigurasi dilihat nomor atomnya berapa, dibikin konfigurasinya masing-masing, lalu dibikin struktur Lewisnya masing-masing unsur, lalu dilihat apakah ia stabil atau belum. Kalau misalnya dia sudah stabil, dia harus stabilnya berapa? 2 atau 8. Kalau misalnya 6 kan berarti dia tidak stabil, berarti dia cenderung untuk menerima 2 elektron agar ia stabil. Sedangkan 2-nya dari mana? 2-nya dari si Ca. Dia jadi memberikan 2 elektronnya agar si O-nya stabil. Jadi ada serah terima elektron, si Ca-nya menyerahkan, O-nya yang menerima elektron, membentuk ion positif, ion negatif, akhirnya terbentuk ikatan ion CaO. Seperti itu. Nah, ini adalah ikatan ion.